Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minas samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga insyaallah sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan insyaallah mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesehatan menyertai kita. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala hidup dan kehidupan kita senantiasa dijadikan ibadah dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan demikian insyaallah manakala jasad dan ruh kita berpisah, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shaimin wa shaimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua sesuai dengan amanah permintaan daripada pengurus Masjid Asyam. Al-Fakir diminta untuk membahas orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan itu sering kita dengar para ulama, kiai, ustaz mengingatkan. Pernah kita dengar hadisnya itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum di Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan perhitungan yang matang dan ilmu tentunya, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Oleh karena itu, saum kita hendaknya dengan ilmu, bukan karena warisan, keturunan atau ikut-ikutan. Ya. Karena dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah katakan, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, inna sama wal absar wal fuad ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, karena kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, apakah hati kita, mata kita, seluruh anggota tubuh kita. Makanya antara iman, ilmu, dan amal itu saling terkait. Ya, mudah-mudahan saum kita kita laksanakan dengan ilmu. Dengan ilmu, insya Allah, ya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Kenapa secara konsep Islam menjelaskan itu? Ada orang-orang merugi, ya, bahwa saum itu adalah tujuan takwa. Berarti secara empiris pernah terjadi. Banyak orang-orang yang puasa itu puasanya hanya lapar dan haus. Itu artinya secara empiris terjadi. Dan di lapangan kita saksikan sekarang seperti itu. Ya. Oleh karena itu ketika diingatkan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ada sesuatu yang menarik ketika Rasulullah naik mimbar. Rasul mengatakan 3 kali amin.
Arti amin adalah kabulkan ya Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa ia sedang mengamini perkataan atau doa Jibril. Karena malaikat utusan Allah itu datang menemui Nabi. Jibril berkata, barang siapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk neraka, sungguh terkutuk dia. Dilanjutkan dengan doa Jibril untuk orang paling rugi seperti itu, semoga Allah mengutuk dia, menjauhkan dia dari rahmat Allah. Lalu Jibril meminta Rasulullah SAW untuk mengatakan amin, maka beliau mengamini doa malaikat Jibril untuk orang paling rugi di bulan Ramadan ini. Kenapa disebut mereka seperti orang celaka? Dialah seperti ayam mati di lumbung padi. Ini bulan istimewa, bulan pengampunan. Allah membagikan pengampunan, ternyata dia tidak mendapatkannya karena kerugian mereka itu, karena kebodohan dan keteledoran mereka. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, tidak menjadi orang-orang yang merugi. Tentunya saum kita dengan ilmu. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Al-Imam Muwaffaq Ibnu Qudamah ini membagi 3 orang yang saum itu. Yang pertama, saum yang hanya sebatas menahan perut dan kemaluan dari menurut syahwat, hanya menahan lapar dan haus. Ya. Yang kedua, saum yang menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Yang ketiga adalah tingkatan tertinggi, yaitu saum hati dari keinginan-keinginan buruk dan pikiran-pikiran yang bisa menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Tinggal kita mengintrospeksi diri kita. Kita masuk kategori yang mana tentunya. Tentunya kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang merugi, kita berharap kita masuk kategori yang ketiga. Tentunya saum kita dengan ilmu. Dengan ilmu. Bukan karena keturunan, warisan, tapi dengan ilmu. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Menurut Abdul Aziz As-Sadat dalam bukunya Puasa Tapi Keliru, ada 5 golongan manusia yang puasanya tidak membuahkan hasil selama di bulan suci Ramadan. Yang pertama, menganggap biasa bulan Ramadan seperti bulan-bulan lain. Padahal man fariha bidukhuli Ramadan jasadallahu ala niran. Ya. Barang siapa bergembira menyambut bulan Ramadan, maka jasadnya akan dibebaskan dari api neraka. Gembira saja itu. Bayangkan kalau kita semangat, bahagia, senang. Ya. Bahkan kita mensiarkan siar-siar Ramadan, itu termasuk orang-orang yang gembira, bahagia. Walaupun sekarang di era Covid, ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita nggak menganggap Ramadan itu bukan bulan biasa. Ini bulan istimewa. Bahkan disebut syahrul amal, syahrul ibadah, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul dakwah. Ramadan itu. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam hal tersebut. Yang kedua, berupa alim hanya pada bulan Ramadan. Alimnya dia, rajinnya dia beribadah di bulan Ramadan. Ya, gitu. Supaya dibilang, wah ini orang soleh. Tentunya kita nggak mau begitu. Mudah-mudahan kesolehan kita itu ya lintas ruang dan waktu. Ya, bukan hanya Ramadan. Sampai dengan jasad dan ruh kita berpisah. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah, kita menjadi orang-orang soleh. Insya Allah niat kita itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita.
Karena yang pasti dalam hidup kita itu mati, kiamat. Yang lain nggak pasti. Insya Allah, ya, katakanlah Ramadan momentum untuk kita berubah, ya, minaz zulumati ila nur, kira-kira begitu. Berubah dari keadaan yang kurang baik menjadi baik dan menjadi lebih baik lagi. Itu bulan Ramadan. Nomor 3, ya, sebatas menahan lapar dan dahaga, ya. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapat hanya lapar dan haus, ya. Kata hadis riwayat Bukhari, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau yang mereka berpuasa itu. Rasulullah bersabda, puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum, tapi juga puasa harus meninggalkan perkataan sia-sia dan perkataan yang kotor. Yang keempat, tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Waktu nggak akan berulang. Umur kita makin berkurang. Al-waktu kasih, kata Sayyidina Ali. Waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak gunakan waktu dengan baik, maka pedang itu yang akan menggorok leher kita. Betapa banyak orang di bulan Ramadan tidur dan begadang, melakukan hal yang sia-sia. Pada malam harinya adalah golongan orang yang merugi. Ramadan seharusnya disibukkan dengan amal ibadah, apalagi disebut syahrul Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Harus kita biasakan baca Al-Quran, ya, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Dan sebaiknya memang, karena nanti yang akan menolong kita di akhirat Quran yang menemani kita itu. Jadi kalau kita terus sering berteman dengan Quran, kita baca, ya, apalagi kalau kita punya program one day one juz, kalau nggak punya one day one ayat, insya Allah itu Quran yang akan menolong kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, dimanapun kapanpun dalam kondisi yang memungkinkan mari kita baca Quran. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Memang sekarang ini godaannya bukan main nih, ya. HP kita itu sangat berbahaya menggoda kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan menjadi orang-orang merugi. Nomor yang kelima terakhir. Nah, ini yang paling berbahaya nih. Tetap maksiat di bulan Ramadan. Masya Allah, di bulan suci ini masih banyak berbuat maksiat. Inilah 5 hal yang menurut Abdul Aziz Sadat dalam bukunya Puasa Tapi Keliru. Inilah orang-orang yang tidak membuahkan hasil selama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk kategori orang-orang yang menggunakan Ramadan ini sebagai momentum, karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah waktu kita dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Fattaqullaha mastata'tum billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.